Halo guys, hari ini gue mau ngelanjutin video yang kemarin. Gue pengen menceritakan sedikit dari sekian banyak kebaikan Tuhan yang sudah gue alami. Dan kemarin gue udah bercerita banyak tentang bagaimana gue bisa mengenal Tuhan. Ya gue udah bilang di video kemarin gue bukan pengikut Kristus dan gue dari seberang. Ya memang ya nggak mudah untuk awal-awal masuk menjadi pengikut Kristus, itu nggak mudah. Banyak hinaan, banyak cacian, semua teman-teman menghina, semua hampir teman-teman gue yang semuanya dulu jadi teman dari kecil, teman sekolah, itu menghina. Bahkan ya memang nggak semua sih, nggak semua menghina, cuman rata-rata mereka menghina dan menyayangkan kenapa sampai gue itu pindah agama gitu. Cuman itu adalah, sekali lagi, itu adalah sebuah pilihan dan itu adalah pilihan gue, dan semua yang gue jalani tidak gue sesali. Apa yang jadi keputusan gue jalani dengan segenap hati gue. Jadi apapun yang terjadi ya gue jalani. Setelah gue jadi pengikut Kristus, ya memang begitu resikonya jadi orang Kristen, ya begitu, dihina, dicaci, ya kayak dipandang jijik gitulah, kayak dipandang sebelah mata. Nah dulu gue waktu masih di agama yang lama, dulu gue pernah punya teman orang Kristen, dan gue kayak jijik gitu loh. Sama, jadi gue kayak ngelihat orang Kristen itu kayak kurang gimana gitu loh, kayak aneh aja gitu. Pertama kali gue punya teman orang Kristen itu namanya Roni, itu orang Kalimantan. Dia teman gue pertama yang beragama Kristen, dan gue awalnya nganggap dia itu kok gue bertemu dengan orang Kristen gitu loh. Jadi gue mikir jijik, gue geli gitu loh. Cuman seiring berjalannya waktu gue jadi orang Kristen. Gue juga nggak. Tapi gue nggak menyesali semuanya itu. Gue pindah agama atau gimana, gue nggak menyesali, karena itu jadi keputusan gue, dan menurut gue udah tepat banget. Karena banyak hal yang nggak gue alami dulu, sekarang gue alami dengan real, dengan nyata. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang bisa gue jumpai secara pribadi lewat doa, ya Yesus Kristus. Gue bisa ketemu secara pribadi dengan Allah gue, Allah pencipta langit dan bumi, secara pribadi di dalam doa. Dan menurut gue, buat gue itu sangat luar biasa. Maksudnya gue gak pernah dapetin hal ini di agama gue yang dulu. Jadi di agama gue yang dulu ya cuma sekedarnya, gak tahu apa maknanya, apa isinya, bagaimana perintahnya, dan ya begitulah. Dan sekarang gue bersyukur dan puji Tuhan ya. Dan banyak hal yang gue alami selama gue mengiring perjalanan bersama Tuhan, dan banyak hal yang kadang-kadang gue pikir nggak logika, tapi nyata, real itu nyata gitu. Contoh satu hal, apa yang mau gue ceritain ya, ini aja. Dulu gue itu bekerja sebagai kurir, bukan kurir yang lain ya. Jadi gue bagian penagihan, bagian pokoknya urusan ngambil duit gue dah. Pokoknya gue urusan ngambil duit gitu. Suatu saat bener-bener di titik yang nol, maksudnya gue lagi nggak ada uang. Kemudian gue harus jalan. Nah di kantor gue sistemnya itu pakai uang gue dulu untuk perjalanan, baru nanti diganti reimburse. Jadi pakai uang dulu. Nah gue mikir, aduh gimana gue ya. Gue berdoa sama Tuhan, tolong saya. Gue berpikir bahwa Tuhan itu akan memberikan bantuan secara materi gitu.
Karena gue yakin kalau kita berdoa, Tuhan pasti bantu. Kalau kita berseru sama Tuhan, Tuhan pasti ngerti. Dan Tuhan gak akan terlambat untuk menolong gitu. Nah, singkat cerita, gue dalam perjalanan, bensin gue habis, kemudian gue gak ada uang. Gue inget banget waktu itu di Gatot Subroto, jadi gue itu dari Ben Hill. Dulu gue dari Ben Hill, kemudian gue naik ke Gatot Subroto. Nah di situ gue bensin gue habis dan gue berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan gue berpikir selalu tentang materi. Ternyata berkat Tuhan itu nggak selalu tentang materi. Tuhan memang nggak menolong secara materi, tetapi Tuhan memberikan gue sesuatu yang menurut gue jauh lebih membantu dari sekedar materi, yaitu adalah damai sejahtera dan sukacita. Saat itu gue keadaan lagi bensin habis, kemudian gue berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Tapi Tuhan memberikan pertolongan dengan cara yang lain. Jadi Tuhan itu memberikan gue itu sebuah damai sejahtera yang luar biasa. Walaupun gue nuntun motor ya. Jadi gue nuntun motor cari tempat penjual bensin eceran. Dan kalian mungkin tahu lah kalau sepanjang jalan Gatot Subroto, kan di pinggir jalan itu nggak ada tuh. Sepanjang jalan itu adanya pom bensin, karena gue nggak punya uang gitu. Gue menjalaninya dengan penuh sukacita. Gue nuntun motor, tetapi gue bisa sambil nyanyi-nyanyi. Maksudnya dalam artian gue damai sejahteranya itu luar biasa gitu loh. Biasanya orang kalau udah lagi mendapatkan sebuah musibah begitu, pikirannya pusing, hatinya gundah, kemudian nggak bisa berpikir jernih. Justru gue menikmati sebuah penderitaan, orang bilang lah. Ya gue bisa dibilang menderita karena gue nuntun motor sepanjang jalan Gatot Subroto, panas-panas, gila, bayangin aja loh, panas-panas nuntun motor, nggak ada yang nyetut. Terus ya bisa dibilang itu ya buat gue hari itu hari yang menderita buat gue, tapi gue bisa benar-benar menikmati hari itu, penderitaan itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan yang mungkin orang lain gak bisa dapatkan di saat situasi yang sedang seperti itu gitu loh. Nah itu yang gue dapetin, jadi bukan sekedar materi tapi sebuah sukacita, kita bisa menjalani sebuah kesusahan tetapi dengan sukacita yang luar biasa. Ada sebuah lagu yang mengatakan Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Tuhan selalu menyertai. Nah dari situlah gue bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong dengan cara yang lain walaupun dengan bukan materi, tetapi Tuhan memberikan gue itu sukacita, damai sejahtera. Akhirnya gue nemu tukang bensin warung, karena gue masuk gang kan, akhirnya gue masuk gang, mungkin di sini ada warung. Terus gue bilang sama tukang warungnya, Bu, maaf Bu, saya boleh minta tolong nggak Bu? Saya kehabisan bensin dan saya nggak pegang uang. Bu, saya mau ninggal handphone. Tadinya gue mau ninggal handphone. Cuman kata ibunya, udah nanti aja gampang. Akhirnya gue dikasih bensin 1 liter dan gue pikir Tuhan baik, nggak pernah terlambat menolong kita. Di situ gue udah maksudnya udah ngerasa damai sejahtera, sukacita. Kemudian ibu warung itu baik banget, ngasih gue bensin. Tetapi enggak dalam artian gini, ya udah dia bilang nanti aja kalau balik lagi gitu. Akhirnya gue bisa jalan lagi buat kerja. Besoknya gue ada uang, gue balik lagi ke tempat itu dan gue bayar ke ibu. Bu, ini bensin yang kemarin. Gue pikir apa ya, yang hal-hal seperti itu gak pernah gue rasakan sebelum gue menjadi pengikut Tuhan. Berkat bukan cuma sekedar materi, tapi damai sejahtera
itu buat gue berkat yang luar biasa. Dan Tuhan kasih itu ke gue. Ditambah lagi Tuhan menggerakkan hati seorang ibu untuk ngasih gue bensin. Buat gue itu salah satu sedikit contoh dari sekian banyak kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan gue. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang mungkin nggak apa ya, di luar logika lah. Bisa dibilang di luar logika, tetapi itu nyata. Gue ngalami. Di saat kita ngalami kesusahan, jangan selalu berpikir tentang materi. Kadang apa yang kita mau bukan yang Tuhan mau gitu loh. Apa yang kita pikirkan bukan yang Tuhan pikirkan gitu loh. Intinya adalah kita itu cuma disuruh percaya aja sama Tuhan. Kita percaya dulu sama Tuhan. Ya udah percaya aja sama Tuhan. Tuhan mau nolong cara gimana? Nanti kita akan tahu di belakangnya. Gue pertama ngalamin hal itu, gue berpikirnya memang tentang Tuhan akan memberkati gue materi gitu loh. Entah itu gue tiba-tiba nemu uang atau tiba-tiba ada orang yang ngasih gue uang gitu loh. Jadi gue berpikirnya hal seperti itu. Tetapi Tuhan berkata lain gitu loh. Bukan itu yang dimaksud. Ternyata Tuhan memberikan gue itu berkat damai sejahtera yang melebihi dari sekedar materi. Ya kita boleh berpikir maksudnya gue pengen ini. Tetapi ingat, apa yang kita pikirkan terkadang enggak sesuai dengan keinginan Tuhan. Tetapi satu hal yang mesti kalian ingat, rencana Tuhan itu baik. Rencana Tuhan itu indah. Kita itu hanya disuruh untuk percaya aja dulu. Percaya dulu baru nanti Tuhan yang akan kerjain. Kalau Tuhan udah ngerjain, kita akan tahu di endingnya. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begini. Ternyata gue dulu salah berpikir. Ternyata gue dulu tuh maunya ini. Ternyata Tuhan maunya ini. Dan terbukti. Rencana Tuhan itu lebih baik. Rencana Tuhan itu lebih indah. Dan dari pengalaman itu gue merasakan damai sejahtera, kebahagiaan mungkin susah dialami di saat kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Situasi yang bisa membuat perasaan kita, pikiran kita kalut, emosi, marah, dan segala macam. Tetapi Tuhan memberkati gue dengan damai sejahtera yang luar biasa. Dan ini salah satu contoh yang Tuhan kasih. Dan gue bersyukur banget. Dan banyak hal-hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan gue. Dan kalian juga harus tahu, dalam Kristus kita punya pengharapan yang pasti. Tinggal bagaimana kita mau percaya atau enggak. Mungkin next time-nya gue akan kesaksian lagi dengan hal yang lain. Kesaksian yang di luar pikiran, yang di luar logika gue. Tapi itu terjadi dalam kehidupan gue. Karena apa? Itu karena doa. Sama, sebuah problem, sebuah permasalahan. Jika kita bawa di hadapan Tuhan, kita nggak tahu kita mesti berbuat apa, tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu amazing. Buat gue ya. Gue yang sudah ngalamin, dan segala sesuatu persoalan gak ada yang gak punya jalan keluar. Kita udah berusaha dan berdoa, kemudian kita rasanya udah mentok. Ya sudah, Tuhan saya udah gak mampu lagi. Disitulah Tuhan bekerja. Kalau mau ngancurin orang Kristen itu gampang. Kalau mau ngancurin anak Tuhan itu gampang. Kasih yang enak-enak, kasih yang nyaman-nyaman, percayalah, dia akan terlena. Tetapi kalau anak Tuhan, semakin kalian tindas, semakin kalian punya masalah, doanya makin kencang sama Tuhan. Oke, thank you guys. Terima kasih udah sudi menonton video gue, dan Tuhan Yesus memberkati.